ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini, dengan seizin Allah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari Nawaqidul Islam karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita sampai pada pembatal yang keempat. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah, qala ar-rabi', yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadih aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmih fahuwa kafir. Yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwasanya perilaku hidup selain ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari perilaku hidup beliau, atau hukum yang selainnya lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum taghut di atas hukum beliau, maka dia adalah seorang yang kafir, keluar dari Islam. Ini pembatal yang keempat. Dalam hal ini ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Masalah yang pertama yaitu bahwasanya barang siapa yang meyakini perilaku hidup selain ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih sempurna dari perilaku hidup beliau, maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Tentunya tidak diragukan lagi bagi setiap muslim yang mengenal agamanya bahwa sebaik-baik perilaku hidup adalah perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Demikian pula sabda beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk perilaku hidup adalah petunjuk perilaku hidup Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mempunyai akhlak perilaku hidup yang luar biasa. Allah gambarkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Dan dengan rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Jikalau seandainya engkau seorang yang kasar dan keras hati, niscaya mereka akan berpaling daripada sisimu.
maka maafkanlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusannya. Ini gambaran tentang sifat-sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang sangat penyayang, sangat pengasih, lembut, pemaaf, memintakan ampun bagi kaum muslimin, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Semua ini adalah perkara-perkara mulia yang pastinya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada perilaku hidup, jalan hidup yang lebih baik dari apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih beliau dari sekian manusia karena beliau mempunyai keutamaan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wassalam sangat pengasih dan penyayang, orang yang sangat baik. Kita masih ingat bagaimana beliau alaihi salatu wassalam dalam mensikapi seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Ada seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di dalam masjid. Para sahabat ketika melihat ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, spontan mereka ingin menghentikannya, mencegahnya, menghardiknya. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam justru melarang mereka. Dan mengisyaratkan kepada mereka untuk membiarkan Arab Badui ini sampai selesai menunaikan hajatnya. Setelah itu barulah orang ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang baik. Beliau mengatakan, "Innal masajid lam tubna lidzalik wa innama buniyat li dzikrillah azza wa jalla." Beliau memperingatkannya bahwa masjid itu tidak dibangun untuk buang hajat, tetapi dibangun untuk zikir kepada Allah azza wa jalla, atau kama fil hadis. Sampai kemudian orang Arab ini, Arab Badui ini sangat berterima kasih kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan mendoakan rahmat kepada Allah untuknya dan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi mengatakan, engkau telah mempersempit sesuatu yang luas, karena rahmat Allah itu luas. Tidak hanya terbatas untuk mereka berdua saja. Syahid bahwa di dalam hadis ini, kata para ulama, banyak faedahnya. Kelemah lembutan Nabi alaihi salatu wassalam banyak faedahnya. Di antaranya, apabila orang Arab Badui itu ditahan, maka air kencing itu akan mengenai tubuhnya. Dan juga bisa mengenai beberapa tempat dari masjid, tidak hanya satu tempat. Di antara faedahnya, kalau Arab Badui itu menahan kencingnya, bisa justru membahayakannya. Karena menahan kencing itu bahaya. Dengan sikap Nabi alaihi salatu wassalam yang lemah lembut itu, Arab Badui ini bisa diberitahu, bisa mendengarkan nasihat. Beda halnya kalau dia dihardik atau dicegah sebelum dia menyelesaikan hajatnya. Karena Arab Badui biasanya dikenal dengan kekakuan, kurang memiliki adab, karena mereka terbiasa hidup di alam yang keras. Mereka hidup di padang pasir luas yang berpindah-pindah tempat. Kerjaan mereka adalah menggembala onta. Oleh karena itu membutuhkan peringatan yang lebih mengena kepada mereka.
Ini perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam tidak marah kalau diserang pribadi beliau. Tetapi beliau akan marah apabila ada kehormatan Allah yang dilanggar. Ini beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, tatkala ada seseorang yang datang kepada beliau menagih utang, sampai orang ini berkata-kata yang kasar kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian para sahabat hampir saja ingin berbuat yang keras kepada orang tersebut. Karena orang ini berkata-kata kasar kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam menagih hutangnya. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam justru melarang para sahabat untuk berbuat kasar kepada orang itu. Dan Nabi mengatakan, "Da'u, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan." Karena orang yang punya hak itu berhak untuk bicara. Diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk para sahabatnya membiarkan orang tersebut. Kemudian setelah itu justru Nabi alaihi salatu wassalam membayar hutangnya kepada orang ini tidak hanya senilai hutangnya. Beliau membayar hutangnya dan memberikan yang lebih daripada hutang itu. Membayar hutangnya dan memberikan yang lebih. Padahal orang itu menagih hutangnya dengan cara yang kasar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dibiarkan oleh beliau. Bahkan diberi sesuatu yang lebih dari hutang yang dia tagih. Dan beliau mengatakan, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang terbaik ketika menunaikan hutangnya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula sikap Nabi alaihi salatu wassalam kepada keluarganya. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam sangat bersikap baik kepada para istrinya. Bahkan terkadang beliau di hari-harinya beliau sibuk di dalam membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Dan beliau alaihi salatu wassalam menyatakan sebagaimana dalam riwayat Ahmad dari hadis Abi Hurairah dan yang selainnya, beliau mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap orang yang bergaul dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan kita yang membaca sunnahnya, mempelajari sunnahnya, kita memastikan alangkah indahnya perilaku hidup beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa perilaku hidup yang terbaik adalah perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang muslim yang meyakini di sana ada orang yang lebih baik jalan hidupnya, perilaku hidupnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir kharijun anil Islam. Maka dia keluar daripada Islam. Karena tidak ada manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling utama di antara seluruh makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau dia mengatakan bahwa ada orang yang lebih baik jalan hidupnya, perilaku hidupnya dibanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama artinya bahwa dia mengingkari Allah dan mengingkari Rasulnya.
Karena sekian ayat yang memuji Rasul, sekian hadis yang memuji Rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibimbing hidupnya oleh Allah dengan wahyu. Sehingga tidak mungkin ada manusia yang lebih baik daripada beliau. Tidak mungkin ada manusia yang lebih baik daripada beliau alaihi salatu wassalam. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, demikian pula orang yang meyakini bahwa hukum selain beliau lebih baik daripada hukum beliau. Hukum Nabi alaihi salatu wassalam itu sama artinya dengan hukum Allah. Sama artinya dengan hukum Allah. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah penyampai dari Allah. Ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-105, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah. Ya. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, menurunkan kepadamu kitab suci yaitu Al-Quran. Supaya apa? Litahkuma bainan nasi bima araqallah, agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Beliau adalah penyampai dari Allah. Hukum beliau adalah hukum Allah. Maka orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum beliau bukanlah mukmin. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum beliau adalah mukmin, bukanlah mukmin. Tidaklah dia seorang mukmin. Allah menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus hukum di antara mereka, di antara apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di dalam jiwa-jiwa mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka benar-benar mempasrahkan diri. An-Nisa ayat yang ke-65. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh menentang hukum beliau, tidak boleh menolak hukum beliau, tidak boleh berpaling daripada hukum beliau kalau kita meyakini bahwa kita adalah mukminun. Dan orang yang mengatakan bahwasanya ada selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dalam ayat lain, di dalam surah Al-Hasyr atau Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah mengatakan, tidaklah pantas bagi seorang mukmin lelaki dan tidak pula bagi seorang mukminah yang wanita apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka masih mempunyai pilihan lain dalam perkara itu. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Maka bagi seorang mukmin, dia harus menerima hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh meyakini ada yang lebih baik daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Oleh karena itu, sumber hukum di dalam Islam hanyalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama,
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan di hadapan Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka tidak boleh kita mengedepankan satu hukum pun melebihi hukum Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Ya. Maka barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini telah melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama telah membahas hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Kita tahu di dalam ayat di mana Allah menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, "Fa ulaika humuz zalimun." Dalam ayat yang lainnya, "Fa ulaika humul fasiqun." Para ulama memperinci hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Maka barang siapa yang meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kalau ada orang yang beranggapan, wah sekarang ini hukum Islam itu tidak relevan, tidak relevan dengan zaman ini, dengan berbagai kemajuan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan, perkembangan zaman, Islam itu tidak lagi relevan. Kita harus merubah fikih tradisional dengan fikih kontemporer. Ada nggak yang menyuarakan demikian? Banyak. Orang-orang orientalis, liberal, yang tidak mau terikat dengan hukum Allah dan Rasul-Nya dan menganggap ada yang lebih baik daripada itu. Maka barang siapa yang menganggap bahwa hukum yang selain hukum Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam lebih baik daripada hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, fahuwa kafir, keluar daripada Islam. Apa artinya Anda seorang Muslim? Apa artinya Anda seorang mukmin yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Kemudian Anda mengacuhkan hukum Allah dan Rasul-Nya dan menganggap yang selainnya lebih baik. Menganggap bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya tidak lagi relevan dengan zaman ini. Emangnya ada agama yang setelah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada agama wahyu lain yang benar datangnya dari Allah setelah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau itu adalah nabi terakhir? Nabi yang diutus sebagai nabi akhir zaman. Syariatnya umum untuk segenap manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Sehingga sampai kapanpun dan dimanapun, apapun perkembangan zaman, apapun kemajuan teknologi, apapun kemajuan ilmu pengetahuan, pasti Islam itu cocok dan sesuai dengannya. Kalau kita merasa bahwa Islam tidak lagi cocok, bukan Islamnya yang kurang, tapi akal kita yang kurang, sehingga tidak bisa memahami Islam itu dengan baik. Islam itu adalah agama sempurna yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku.
Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, barang siapa yang meyakini bahwa selain hukum Allah dan Rasulnya lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Demikian pula yang menyatakan bahwa selain hukum Allah dan Rasulnya itu sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Sama saja. Sehingga kita boleh pilih. Mau berhukum dengan Islam silahkan. Dengan yang selain Islam silahkan. Ini juga kekafiran. Berarti kita menyamakan hukum Allah dengan hukum makhluk. Itu sama artinya kita menentang hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ya. Meremehkan, melecehkan hukum Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan barang siapa yang meyakini bahwasanya selain hukum Allah dan hukum Rasulnya sama dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, fahuwa kafir kharijun anil Islam. Dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Karena tidak ada hukum yang menyamai hukum Allah dan Rasulnya. Hukum Allah dan hukum Rasulnya adalah wahyu dari Allah. Ya. Kemudian hukum Allah dan hukum Rasulnya itu datang dari Allah. Dari atas 7 langit. Dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam semesta, yang mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan para hamba. Ya. Dan yang mengetahui kerusakan-kerusakan bagi para hamba, sehingga Allah mengarahkan kepada yang terbaik di dalam hukumnya. Apakah ada makhluk yang bisa seperti itu? Apakah ada makhluk yang bisa mengetahui letak kemaslahatan hamba dan letak kerusakan mereka? Adakah yang lebih tahu daripada Allah Azza wa Jalla sehingga kita nyatakan hukum Allah dan Rasulnya sama dengan hukum yang lainnya? Ini sama artinya bahwa kita mengingkari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwa selain hukum Allah dan Rasulnya menyamai hukum Allah dan Rasulnya, fahuwa kafir, keluar daripada Islam. Nah, demikian pula kita sebutkan sebuah ayat, yaitu yang tadi telah kita bacakan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah telah menegaskan, ya, tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki dan wanita apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, mereka masih mempunyai pilihan lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak sama hukum Allah dan hukum Rasulnya sehingga kita boleh pilih. Allah telah menegaskan bahwasanya tidak pantas seorang mukmin, lelaki dan wanita kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, mereka masih punya pilihan yang lain. Sehingga tidak sama hukum Allah dan hukum yang selainnya. Kemudian barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum Allah itu benar, hukum Allah itu yang terbaik, tapi dia mengatakan kita boleh berhukum dengan hukum yang selainnya, tidak harus berhukum dengan hukum Allah, maka ini juga kafir, keluar dari Islam. Karena sama artinya dia mengabaikan, ya, dia menggugurkan hukum Allah dan Rasulnya. Untuk apa hukum itu diturunkan? Kalau ternyata kita boleh berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Allah katakan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidaklah ucapan orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan hukum di antara mereka, bahwa mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat.
Itu ucapan orang-orang yang beriman. Adapun kemudian yang mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah, ini bukan ucapan orang-orang yang beriman. Ini ucapan orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berarti ada 3 keadaan. Barang siapa yang meyakini selain hukum Allah dan Rasulnya itu lebih baik, maka dia kafir, keluar dari Islam. Barang siapa yang meyakini bahwa hukum yang selain hukum Allah dan Rasulnya sama dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, ini juga kafir, keluar dari Islam. Yang ketiga, barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum Allah itu benar, hukum Rasul itu benar, hukum Allah dan hukum Rasulnya itu adalah yang terbaik dan tidak sama dengan hukum yang selainnya, tapi dia mengatakan boleh kita berhukum dengan selain hukum Allah, ini juga kafir, keluar dari Islam. Nah, ada satu kondisi di mana orang yang melakukannya tidak kafir, tetapi dia berada di atas bahaya yang besar, yaitu orang yang meyakini bahwasanya hukum Allah yang terbaik. Tidak ada hukum yang selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Dari sisi keyakinan dia benar, tapi dari sisi amaliyahnya dia berhukum dengan selain hukum Allah. Ya mungkin karena hawa nafsu, karena ingin kedudukan, karena harta benda, karena menerima sogokan misalnya, sehingga dia memutuskan dengan selain hukum Allah. Kalau karena hal-hal tadi, maka yang demikian ini dinyatakan oleh para ulama kufruhu kufrun asghar. Kekafirannya adalah kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia dinyatakan ala khatarin azim, berada di atas bahaya yang besar. Sedang bermain di tepi-tepi jurang. Dikhawatirkan bahwa dia masuk ke dalam kekafiran yang besar. Walaupun saat ini belum. Nah, pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas, yang juga diikuti oleh para muridnya seperti Tawus, Atha, dan yang selain mereka, disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir, dan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang diikuti oleh Al-Imam Ahmad dan juga para a'immatus sunnah. Sebagaimana dalam kitab Al-Iman halaman ke-244. Jadi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah itu karena kezalimannya, karena aniayanya kepada dirinya sendiri, bukan karena keyakinan yang tadi, yang seperti ini adalah kekafiran yang kecil. Selama dia masih meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya yang terbaik, bahwa hukum Allah dan Rasulnya tidak sama dengan hukum yang selainnya. Kemudian bahwa tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Tapi secara amaliyahnya dia tergelincir. Karena salah satu kesenangan dunia ini adalah kufur amali, kufur secara amalan yang tidak mengeluarkan daripada Islam. Dan ini adalah pendapat a'immatul Islam was sunnah, para imam-imam Islam dan sunnah seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang perlu kita perhatikan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu bukan seperti yang dianggap oleh sebagian manusia. Mereka fokus di dalam berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang mereka suarakan adalah dalam perkara-perkara muamalah antara seorang hamba dengan yang lainnya. Dalam masalah-masalah pertikaian harta. Sehingga untuk masalah yang seperti ini mereka menyuarakan hukum Allah dan Rasulnya. Harus ditegakkan hukum potong tangan bagi pencuri. Harus ditegakkan hukum rajam bagi pezina.
harus ditegakkan hukum cambuk bagi para peminum khamr dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang bersifat terkait dengan hak-hak para hamba. Berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak hanya itu. Hukum Allah dan Rasulnya itu lengkap dalam semua sisi dan dalam semua aspek kehidupan. Dan yang paling terpentingnya, walaupun semuanya penting, tapi yang paling terpentingnya adalah di dalam membangun hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam perkara akidah. Ya. Apalah artinya kita menegakkan hukum Allah dan Rasulnya kepada para pencuri, kepada para pezina, ya, kepada para peminum khamr dan para pelaku kriminal yang lainnya. Sementara di dalam perkara hak Allah Azza wa Jalla kita tidak menerapkan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kita harus menerapkan hukum Allah dan Rasulnya dalam perkara rububiyah. Walaupun ini diakui oleh kebanyakan manusia. Demikian pula di dalam perkara uluhiyah. Dan juga dalam perkara al-asma' wa sifat. Betapa banyak orang yang menyimpang dalam perkara al-uluhiyah. Tentang hak peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak masih tersebarnya perbuatan syirik di negeri-negeri Islam. Yang semestinya mereka menegakkan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Betapa banyak kuburan yang masih disembah, masih dikeramatkan. Betapa banyak tempat-tempat keramat yang masih didatangi oleh banyak orang. Dan mereka berdoa meminta kepada yang selain Allah. Masih banyak. Bahkan dijadikan sebagai sesuatu yang suci. Dianggap sebagai ritual keagamaan yang mereka lakukan secara rutin. Bahkan mereka datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan yang mereka anggap suci itu secara berbondong-bondong. Seolah-olah mereka sedang melakukan ritual ibadah yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Mana penerapan hukum Allah dan Rasulnya? Mana ayat-ayat Al-Quran yang melarang daripada perbuatan syirik? Mana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan daripada perbuatan-perbuatan syirik? Padahal Nabi Alaihi Wasallam sedikit saja sahabatnya nyerempet masalah syirik, langsung beliau peringatkan. Kita masih ingat dengan peristiwa bagaimana seorang yang mengatakan sesuatu di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, dia mengatakan Masya Allah wa syi'at, ya, Allah itu berkehendak dan engkau juga berkehendak. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya, memperingatkan, ya, karena ini berbau syirik. Bahkan ini adalah syirik. Beliau mengatakan, Qul masya Allah wahdah. Katakanlah bahwa Allah semata yang berkehendak. Kalimat ini mengandung makna yang syirik. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang berkehendak itu hanya Allah saja. Ya. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam ketika dalam keadaan sakit keras, yang beliau bolak-balik jatuh pingsan karena kerasnya penyakit beliau beberapa hari sebelum beliau meninggal. Ketika beliau sadar, masih saja beliau memperingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, La'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah yang mereka sucikan, yang mereka keramatkan, yang mereka sekutukan Allah dengannya. Maka beliau peringatkan, ala fala tattakhidhu qabri masjidan. Ya, ketahuilah, maka jangan pernah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan.
sesuatu yang kalian keramatkan, kalian sucikan, kalian serahkan ibadah kalian kepadanya. Ya, dalam riwayat lain beliau menyatakan, la taj'alu qabri watanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Ini adalah perkara penting yang juga harus diterapkan padanya hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Dalam perkara al-asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, betapa banyak orang yang masih belum menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Mereka berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah dengan akal pikiran mereka, dari kalangan al-Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, wal Maturidiyah. Tidak menerapkan hukum Allah dan Rasulnya di dalam perkara-perkara itu tadi. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Ya. Jadi hukum Allah itu sempurna. Ya. Kalau kita ingin menerapkan hukum Allah dan Rasulnya, terapkan secara sempurna. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita diminta untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, artinya dalam segala aspek kehidupan, dalam setiap masalah agama, kita serahkan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Termasuk selain perkara akidah, perkara ibadah. Janganlah kita mengada-adakan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab ibadah itu adalah perkara yang diatur oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Makanya Nabi sudah menegaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sesungguhnya cukup sebagai pegangan bagi kaum muslimin, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan agama kami ini, maka amalannya rad, artinya mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Kenapa ibadah kita masih ada yang datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? Apakah kita menerapkan hukum Allah dan Rasulnya itu hanya sebahagiannya saja? Jangan sampai kita seperti ahli kitab yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka hanya beriman dengan sebagian kitab suci dan ingkar kepada sebagian kitab suci. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah ada balasan orang yang memperbuat hal itu melainkan kerendahan di dalam kehidupan dunia dan akan dipulangkan kepada sekeras-keras azab ketika di hari kiamat kelak, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Maka marilah kita periksa ibadah kita. Mulai dari salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, iktikaf kita, semua amal ibadah kita coba periksa kembali. Sudah sesuaikah apa yang kita amalkan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Adakah dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih, yang membenarkan kita melakukan ibadah tersebut? Kalau kita ingin berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman, yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam ayat tadi, apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar diterapkan hukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sudahkah kita seperti itu? Sudahkah kita mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara ibadah kita? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian pula dalam perkara muamalah, dalam jual beli kita, dalam pernikahan kita, di dalam hubungan sesama antar manusia, dan lain sebagainya. Islam itu lengkap dalam semua aspek kehidupan. Dalam hidup bernegara, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga, bahkan dalam hidup demikian pula secara pribadi dan individu sebagai seorang muslim. Ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwa
selain hukum Allah dan hukum Rasulnya lebih baik, atau ada petunjuk yang selain petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah kita lanjutkan kepada pelajaran Bulughul Maram ba'dal maghrib. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.